transfer Isak makin rumit aja nih cuy. Banyak yang bilang Isak akan bertahan dan Liverpool dirumorkan mengincar Barcola. Tapi kalau menurut gue nih ya, Isak bakal tetap ke Liverpool cuy. Kenapa gue bisa bilang gini? Simak sampai habis. Langsung saja gaskin cuy. Mari kita bahas. Jadi gini, Isak ini udah jelas banget maunya apa. Dia udah bilang terang-terangan ke Newcastle kalau dia nggak mau perpanjang kontrak baru. Udah ditawarin berkali-kali. Tetep aja ogah. Karena yang dia mau ya ke Liverpool. Udah gitu, dia juga udah ngajuin surat cinta alias permintaan transfer resmi ke pihak Newcastle. Ini bukan cuma sekadar rumor ya. Ini udah serius banget. Bahkan, saking ngebetnya, dia sampai latihan sendirian. Bahkan sempat kabur latihan ke bekas klubnya di Spanyol, yaitu di pusat latihan Valdebebas milik Real Sociedad, tanpa izin Newcastle. Kayak anak sekolah yang saking nggak maunya masuk kelas, dia milih nongkrong di kantin sendirian. Manajer Newcastle, Eddie Howe, juga udah ngaku kalau Isak ini nggak bisa dilibatkan sama tim. Awalnya dibilang cedera paha, ternyata Howe sendiri yang bilang Isak udah sehat, cuma lagi diasingkan karena masalah disipliner. Jadi, intinya, Isak ini udah pasang badan. Pokoknya gua nggak mau main kalau nggak pindah. Nah, disinilah drama maju kena mundur kena ala Newcastle dimulai. Mereka ini ibaratnya lagi main catur, tapi semua pionnya udah kejepit. Di satu sisi, mereka udah nolak tawaran Liverpool yang gilaan. Sekitar 110 juta pound sterling. Mereka ngebandrol Isak ini 150 juta pound sterling. Harga yang bikin dompet langsung nangis. Setelah penolakan itu, Isak langsung disuruh balik lagi ke Newcastle. Karena saat itu Newcastle pikir mereka bisa negosiasi kontrak baru buat Isak sekalian nunggu striker baru yang saat itu mereka incar, yaitu Šeško. Namun, seperti yang kita tahu, endingnya si Šeško lebih milih ke MU. Newcastle pun akhirnya nawarin kontrak baru ke Isak. Bukannya ditandatangani, si Isak dan agennya justru ngambek lagi cuy. Karena kemauan Isak untuk pindah itu bukan hal yang dibicarakan mendadak, melainkan udah dari awal musim sebelumnya, alias 1 tahun yang lalu. Pihak Isak kecewa karena Newcastle mengingkari janjinya. Padahal Isak sudah memberi waktu 1 tahun. Tapi pihak Newcastle tetap ngotot nih. Mereka nggak mau jual Isak. Karena ya gimana lagi ya, Newcastle ini nggak punya striker senior lagi cuy. Kalau Isak pergi, karena bursa transfer juga hampir selesai, mereka bingung mau incar striker pengganti siapa lagi. Pemilik klub dari Arab Saudi juga udah bilang tegas, Isak nggak dijual. Titik. Keras kepala banget kan? Tapi, di sisi lain, Eddie Howe sendiri udah ngaku kalau mereka nggak bisa maksa Isak buat bertahan. Ini kayak punya pacar tapi dia udah nggak cinta. Mau dipaksa juga percuma. Malah bikin sakit hati. Nah, kenapa gua bilang Isak bakal ke Liverpool? Meskipun situasinya sekarang Newcastle menolak, Isak dijual. Bahkan, katanya udah ngeblok transfer Isak ke Liverpool. Tapi coba deh, kita pikirin. Kalau Isak nggak dijual, Newcastle rugi bandar. Pertama, mereka harus tetap bayar gaji Isak yang gede banget. Bayangin, punya karyawan bergaji tinggi, tapi kerjanya cuma latihan sendirian. Nggak ikut main, kan sama aja buang-buang duit. Mending buat beli kopi se-RT. Kedua, moral tim bisa anjlok. Satu pemain bintang ngambek, bisa nular ke yang lain. Ruang ganti jadi nggak enak. Kayak ada bau-bau nggak sedap. Gitu. Ketiga, performa tim pasti kena. Isak ini top skor mereka. Kalau dia nggak main, siapa yang mau cetak gol? Udah jelas dia bakal absen di laga pembuka lawan Aston Villa. Ini kayak mau perang tapi senjata utamanya disembunyiin. Yang paling penting, Newcastle ini lagi pusing sama aturan financial fair play atau yang sekarang namanya Profit and Sustainability Rules, PSR. Aturan ini bikin klub nggak boleh rugi terlalu banyak. Nah, kalau mereka jual Isak ke klub domestik kayak Liverpool, duit hasil penjualannya itu dihitung penuh buat nutupin kerugian mereka di laporan keuangan. Jadi, secara finansial, jual Isak ke Liverpool itu justru lebih menguntungkan buat mereka daripada jual ke luar negeri. Ini kayak lagi butuh duit banget, terus ada yang nawar barang kita, ya mau nggak mau dilepas aja. Apalagi kalau nawarnya lumayan. Kalau nggak dijual, mereka nggak punya duit buat beli striker baru. Udah banyak target yang lepas juga. Jadi, mau Isak dijual atau enggak, Newcastle tetap aja nggak punya striker yang mau main buat mereka. Dilema banget kan? Ini bukan kali pertama lo ada pemain yang mogok biar bisa pindah.
sejarah sepak bola itu penuh drama kayak gini. Ingat Thibaut Courtois, kiper Chelsea itu sampai nggak mau latihan 2 hari berturut-turut biar bisa pindah ke Real Madrid. Akhirnya Chelsea nyerah juga. Terus ada Dimitri Payet di West Ham. Dia juga nolak main di pertandingan penting biar bisa balik ke Marseille. West Ham awalnya ngotot, tapi ujung-ujungnya dilepas juga. Yang paling baru di tahun 2022, Ronaldo di Manchester United. Dia sampai bikin wawancara yang isinya ngeritik habis-habisan klub sama manajernya. Hasilnya, kontraknya diputus bareng-bareng. Ada juga Nicolas Anelka yang dulu di Arsenal. Dia juga nolak latihan biar bisa pindah ke Real Madrid. Intinya, kalau pemain bintang udah niat banget mau cabut dan berani bikin ulah, klub biasanya bakal luluh juga. Ini kayak anak kecil yang nangis guling-guling di supermarket, minta mainan. Ujung-ujungnya dibeliin juga biar nggak malu. Jadi, kalau kita rangkum semua, Isak ini udah bulat tekadnya mau ke Liverpool. Liverpool juga udah siap duitnya. Meskipun tawaran pertama ditolak, mereka pasti bakal balik lagi dengan tawaran yang lebih gila. Newcastle sendiri udah nggak bisa maksa Isak. Mereka juga butuh duit hasil penjualan Isak buat saatin keuangan klub dan beli pemain baru. Ditambah lagi, sejarah udah nunjukin kalau pemain yang udah nggak betah dan berani mogok itu biasanya berhasil pindah. Jadi, menurut gua, transfer Isak ke Liverpool ini bukan lagi kalau, tapi kapan. Newcastle ini udah kayak di persimpangan jalan, mau lurus nabrak, mau belok juga mentok. Satu-satunya jalan, ya putar balik, alias jual Isak. Siap-siap aja deh. Sebentar lagi kita bakal lihat Isak pakai jersey merah Liverpool. Like video ini kalau lu juga yakin Isak bakal gabung Liverpool. Jangan lupa juga pencet tombol subscribe-nya, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat gua cuy. Oke, gua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.